Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih membahas tentang mukammilatul jumlatain di bagian yang pertama, yaitu al-mansubat. Kita sudah ambil al-mafa'il al-khamsah. Kita sudah ambil juga di pertemuan sebelum ini, yaitu al-hal. Sekarang kita masuk ke at-tamyiz. Ya, tamyiz itu termasuk salah satu dari mansubat. Dimanapun kalau untuk ketemu tamyiz, maka dia harus selalu di-i'rab sebagai nasab atau mansub. Baik, apa itu tamyiz? Tamyiz secara bahasa artinya pembeda, ya, pembeda ya, dari sesuatu. Ya, misalkan antum mengatakan saya membeli 1 kilo. Ya, kalau antum ngomong sampai situ itu nggak ada tamyiznya. Kalau antum mengatakan saya membeli 1 kilo beras. Nah, ada tamyiznya sekarang, ada pembedanya. Karena kalau antum mengatakan saya membeli 1 kilo, bisa 1 kilo jagung, 1 kilo beras, 1 kilo batu dan sebagainya, bisa. Maka datanglah tamyiz ini fungsinya untuk menafsirkan kerancuan yang ada di kalimat sebelumnya. Ya, saya membeli 1 kilo, kan rancu di situ. Bisa 1 kilo apa aja di situ. Nah, itulah yang dimaksud dengan tamyiz. Maka pengertian tamyiz di sini adalah huwa ismun nakiratun yufassiru ibhaman qablahu ala makna min. Suatu isim yang beda dengan hal, ya. Ya, beda dengan maf'ul mutlak, ya. Dia bentuk masdar. Kalau ini isim, boleh ya isim apa saja. Tamyiz itu adalah suatu isim yang nakirah, harus nakirah dia. Fungsinya apa? Yufassiru ibhaman ma qablahu. Fungsinya menafsirkan kesamaran. Ibham itu artinya dari kata mubham. Mubham artinya samar-samar. Ya, mubham artinya samar-samar atau rancu. Fungsinya adalah untuk menafsirkan kesamar-samaran yang ada di kata sebelumnya. Kata sebelumnya ini samar nih, jadi harus perlu diperjelas. Datanglah tamyiz. Gitu ya. Jadi tamyiz ini fungsinya apa? Untuk memperjelas kalimat yang samar-samar, kalimat yang rancu, kalimat yang masih belum jelas. Ala makna min. Maknanya adalah makna min. Boleh kita tambahkan min di situ. Ya. Contohnya misalkan, ya, misalkan ishtaraitu so'an ruzzan. Ishtaraitu so'an ruzzan. Saya memberi satu sak, ya, satu sak beras. Satu sak beras, timbangan di situ kan. Maka di sini mana tamyiznya? Tamyiznya adalah ruzzan, beras. Ya, bukan satu sak jagung atau satu sak gandum, tapi satu sak beras. Maka di sini kita lihat ruzzan, isim apa bukan isim, nakirah apa bukan nakirah. Yufassiru ibhaman ma qablahu. Dia menafsirkan kesamaran atau hal yang samar di kata sebelumnya, itu so'an. Saya beri satu so'. Satu so' apa? Nah, masih samar kan? Ala makna min, dan maknanya makna min. Maksudnya apa? Boleh kita tambahkan min di sini. Ishtaraitu so'an min ruzzin. Gitu ya. Jadi artinya sama. Ishtaraitu so'an min ruzzin. Saya membeli satu sak dari beras. Satu sak dari beras atau satu sak beras. Maknanya sama kan? Ya. Beras itu kan banyak. Ya. Saya membeli satu sak dari beras yang banyak itu. Nah, itu makna yang dikandung, yang dimaksud dengan ala makna min di sini. Gitu ya. Nah, sekarang dhabitnya apa? Cara mendeteksi apakah itu tamyiz bukan? Anta doa qablahu min au min jihah. Kita letakkan min, bagaimana kita contohkan tadi. Letakkan huruf jar min di sini. Atau min jihah. Ya, atau dari sisi, sama min dengan min jihah. Wa huwa nau'ani. Dan tamyiz itu ada dua macam. Tamyiz mufrad dan tamyiz nisbah namanya. Tamyiz mufrad wa huwa ma kana ibhamuhu fi mufrad. Itu yang hal yang samar itu ada di mufradnya. Kita lihat nanti. Wa huwa alladhi tudau qablahu min. Ya. Ini contoh sebelumnya ya. Wa huwa alladhi tudau qablahu min. Ini yang boleh kita letakkan huruf jar min sebelumnya. Contohnya madha 20 rajulan. Telah lewat 20. 20 apa? Rajulan. Rajulan di sini tamyiz mufrad namanya. Ya.
Karena apa? Karena hal yang samar itu adanya di kata ishrun. Ya, kesamaran itu adanya di kata ishruna. Ibham itu ada di sini dia. Maka rojulan, ya, dia namakan tamyiz mufrad, datang untuk menjelaskan kesamaran yang ada di kata ishruna. Contoh yang kedua, tasaddaq bisa'in aruzzan. Bersedekahlah dengan satu sak beras. Aruzzan ini jamak dari rus, ya. Aruz itu jamaknya. Tasaddaq bisa'in aruzzan. Bersedekahlah dengan satu sak beras. Di sini tamyiznya adalah aruzzan. Ya, dia dinamakan tamyiz mufrad karena dia menjelaskan kesamaran yang ada di kata sa'an, ya, atau bisa'in di sini. Ya, bersedekah dengan satu sak. Ya, satu sak apa? Satu sak jagung, satu sak gandum, atau satu sak beras. Ya, itu dia. Itu ya. Ini namanya tamyiz mufrad. Kemudian tamyiz yang kedua namanya tamyiz nisbah. Nah, tamyiz nisbah itu maka ibhamuhu fi nisbati fi'lin ila ismin. Hal yang samarnya ada di mana? Ada di penyandaran fi'il kepada isim. Ya, ada di penyandaran fi'il, ya, kepada isim. Fi'il itu kan terkadang disandarkan kepada isim, ya. Misalnya untuk mengatakan Muhammad pergi. Nah, di situ untuk sandarkan fi'il kepada isim. Muhammad makan. Untuk sandarkan kata makan kepada Muhammad. Itu namanya nisbah fi'lin ila ismin. Jadi ketika kita menyandarkan isim kepada fi'il atau fi'il kepada isim, itu terkadang masih samar-samar. Masih samar-samar. Wa huwa alladhi tudau qablahu min jihah. Yang seperti ini tidak kita letakkan min. Kalau tadi kan mado ishruna rojulan. Mado ishruna rojulan. Di sini boleh tambahkan min. Mado ishruna min rojulin. Tasaddaq bisa'in. Ya, tambahkan min di sini boleh. Min aruzin. Boleh deh. Tapi kalau tamyiz nisbah itu nggak bisa ditambahkan min dang. Kita tambahkan min jihah. Kata min jihah. Contohnya, tobal mu'minu nafsan. Ya, di sini ibhamnya ada di mana? Ibhamnya ada di dua kata ini, tobal mu'min. Apa di tobal mu'min? Tobatnya baik. Ya. Jiwa seorang mukmin itu baik. Jiwa seorang mukmin, ya, baik jiwa seorang mukmin. Ya. Nah, sekarang apanya yang baik? Jiwanya. Ya, bukan badannya, bukan yang lainnya, bukan hartanya, bukan keluarganya. Jadi tobal mu'minu nafsan. Toba dikata toyib, ya. Ya, sekarang ibhamnya itu berada di penyandaran fi'il kepada isim. Toba al-mu'min. Penyandaran toba kepada al-mu'min. Toba itu fi'il, al-mu'min itu fa'il atau isim. Ya. Dan di sini penyandarannya bentuknya apa? Ya, penyandaran bentuk fa'il dari kata toba. Jadi ada keterkaitan apa tidak antara toba dan al-mu'min? Ada. Nah, maka keterkaitan ini atau penyandaran toba kepada al-mu'min ini masih rancu, masih samar-samar. Tobal mu'min. Seorang mukmin itu baik. Seorang mukmin itu baik. Iya, baik apanya? Baik hartanya, baik keluarganya, baik nasabnya, atau baik apa begitu. Masih samar-samar kan? Yang samar-samar itu mukmin apa toba? Bukan mukmin, bukan toba, tapi kedua-duanya. Ya, kesamaran itu timbul dari, ya, dari dua kata ini, yaitu toba al-mu'minu. Ya, kalau di contoh sebelumnya, ya, kesamaran itu hanya ada di kata ishruna doang. 20 apa? Tapi kalau di sini mukmin apa, nggak bisa. Toba apa nggak? Ya, tobal mu'minu gitu. Ya, jelas ya. Jadi agak ribet sedikit di sini ya, perhatikan baik-baik. Wa zakat hananu khuluqan. Ya, zakat hananu khuluqan. Hanan nama orang, ya, perempuan, mensucikan diri. Ya, mensucikan apanya? Ya, Hanan itu suci, bersih. Ya, bersih apanya? Akhlaknya. Hanan itu bersih. Bersih apanya? Bajunya, rumahnya, atau apanya? Nah, di sini khuluqan, akhlaknya. Inilah sebagai tamyiz di sini. Gitu ya. Nah, maka di sini apa namanya? Ibhamnya itu ada di dua kata ini, zakat hananu. Hanan itu, si Hanan ini, ada perempuan namanya Hanan, ia bagus, ya, atau suci. Suci apanya? Khuluqan, akhlaknya, bukan pakaiannya dan sebagainya. Gitu ya. Nah, contoh yang ketiga, washta'ala ar-ra'su syaiba.
Ya, di dalam Al-Quran dikatakan washta'ala ar-ra'su syaiba. Nabi Zakaria mengeluhkan, ya, rambut saya sudah menyala dengan uban. Isy'ala artinya menyala, ra'su kepala, syaiba uban. Ya, karena saking banyaknya uban, ya. Uban kan hanya putih, ya, seolah-olah rambutnya menyala karena penuh dengan warna putih. Ya, maka ishta'ala ar-ra'su syaiba. Syaiba di sini adalah apa? Nah, ini kinayah, ya, ini namanya bahasa kiasan. Ya, syaiba itu sebagai tamyiz di sini. Ya, dan ibhamnya itu terjadi di mana? Ibhamnya terjadi di ishta'ala ar-ra'su. Rambut atau kepala itu menyala. Menyala karena apa? Kalau api, ya bisa juga kan? Karena hukum asalnya ishta'ala itu untuk api, begitu. Kepala itu menyala. Menyala karena apa? Ya, karena uban atau karena api atau karena yang lain. Maka diperjelas di sini karena uban. Nah, jadi ibhamnya terjadi di kata ishta'ala ar-ra'su, penyandaran fiil kepada isim. Taib. Kemudian yang selanjutnya wasibawaihi aqdamu minal kisai wafatan. Sibawai itu lebih dulu wafat daripada Kisai. Ya. Dua ahli nahwu, Sibawai dan Kisai, madrasah Basrah dan madrasah Kufah. Nah, di sini tamyiznya adalah wafatan. Sibawai lebih dulu daripada Kisai. Lebih dulu apa? Ya, lebih dulu lahir atau lebih dulu terkenal atau bagaimana? Nah, ternyata di sini lebih dulu wafat. Nah, berarti di sini ada ibham, ya, dari penyandaran isim kepada akdam. Akdam itu isim tafdil, ya, penyandaran isim kepada isim. Ya, jadi kata akdam lebih dulu ini masih rancu, ya. Ya. Jadi dua kata di sini, sibawai dan akdam. Ya, sibawai, kisai dan akdam, tiga kata malah di situ. Sibawai akdam minal kisai. Sibawai lebih dulu dari Kisai dalam masalah apa? Ya, itu kan masih perlu diperjelas. Itu dinamakan tamyiz. Baik. Jadi intinya tamyiz yang paling gampang kita deteksi itu tamyiz mufrad. Dia hanya satu kata doang. Ya, cara mendeteksinya tinggal tambahkan min saja. Tapi kalau tamyiz nisbah itu harus kita tambahkan min jihah. Ya, sebelum kata nafsan ini kita tambahkan min jihah. Kita katakan tobal mu'minu min jihati an-nafsi, ya, min jihati, dari sisi, dari segi, ya, seorang mukmin baik dari segi jiwanya. Zakat hananu khuluqan, tambahkan min jihah, zakat hananu min jihati khuluqin atau min jihatil khuluqi. Hanan itu suci dari sisi akhlaknya. Washta'ala ar-ra'su syaiba, washta'ala ar-ra'su min jihati asy-syaibi. Rambut itu menyala dari sisi ubannya. Ya, dari sisi uban itu yang menyebabkan dia kelihatan seperti menyala. Wasibawaihi aqdamu minal kisai min jihati al-wafati. Sibawai lebih dulu daripada Kisai dari sisi wafatnya. Taib. Itu dia penjelasan tentang tamyiz. Ya, tentunya pembahasan tentang tamyiz ini panjang lebar sebenarnya, ya. Kita cukupkan dengan dasar-dasar dulu, kokohkan apa yang ada di sini, pahami, ya, secara keseluruhan apa yang kita jelaskan barusan, tanyakan jika kurang jelas. Wallahu ta'ala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.